Banyuwangi Reborn. Oh, bukan Toyota Reborn ya? Bukan. Bukan. Justru Banyuwangi Reborn. Reborn. Banyuwangi lahir kembali. Bukan Reborn, jadi kembali ngutang, bukan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Singkong dan Kopi, ngobrol santai tetapi bermakna dan membawakan manfaat. Saya Haji Norman, host daripada Singkong dan Kopi, selalu bersama Anda semua, dimanapun Anda berada. Hari ini tamu saya, tamu istimewa. Beliau berada di ujung timur daripada Provinsi Jawa Timur, berhadapan dengan Pulau Bali. Beliau adalah Mas Samsul. Assalamualaikum Mas Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Norman. Ya, santai, rileks. Ini kameranya di sini. Siap. Ya, oke. Beliau adalah Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi. Orang yang selalu kritis kepada pemerintah, tetapi memberikan masukan, selalu memberikan inovasi dan kreatif beliau luar biasa. Dan tentunya untuk kalangan muda yang ada di Banyuwangi, kalangan milenial, hari ini beliau akan menjawab. Dan nanti jangan lupa Bung Samsul, bahwa di YouTube kita nanti ada kolom komentar yang nanti mereka bisa menyampaikan pertanyaan kepada Mas Samsul. Siap. Kita mulai sekarang nih. Lebih santai. Siap. Ini anggota Dewan ini yang selalu jadi dan dari Kalibaru ini. Mohon dijelaskan ini, resepnya apa ini? Orang Kalibaru kok jadi terus ini? Terima kasih Mas Norman. Ya. Ketika berbicara tentang menjadi wakil rakyat, Ya. yang pertama untuk bisa menjadi wakil rakyat itu ternyata harus murah senyum. Oh, senyum gitu ya. Dari senyuman itu ternyata orang bisa senang. Oke. Bisa simpatik. Smile. Dan dari simpatik itu kemudian melekat yang pada akhirnya nanti pada saat tanggal pemilihannya itu mesti mencari yang namanya orang yang tadi memberikan senyuman. Betul. Dan kemudian memilih Samsul Arifin. Betul. Apalagi kumis tipisnya ini kalau dipasang senyuman. Makanya ada bedanya sahabat-sahabat Singkong dan Kopi. Senyumnya orang yang tidak punya kumis beda dengan senyumnya yang orang punya kumis. Begitu ya? Insya Allah begitu. Oke. Ngobrol lebih serius. Siap. Kalibaru merupakan potensi wisata. Kalibaru tempatnya dulu penjajah kita. Mereka berkebun dan berladang. Dan hawanya dingin. Kok kerasan banget di Kalibaru nih kayaknya nih. Kalau berbicara Banyuwangi memang luasnya luar biasa. Iya. Dan yang berada di ujung barat itu namanya Kalibaru. Kalibaru. Kalibaru Berbatasan ini dengan Jember nih. Jember. Oke. Karena dibatasi oleh Gunung Gumitir. Nah, gunung yang legenda Gunung sekali. yang ada ceritanya bagaimana Layang Seta dan Layang Gumitir. Luar biasa. Nah, Kalibaru ini adalah kecamatan yang terbarat. Terbarat. Dari Banyuwangi, dari 25 kecamatan, Kalibarulah wilayah yang termasuk terbarat dan sekaligus dingin. Oh, dingin. Nah, dari dingin itu kemudian banyak komoditi-komoditi yang dihasilkan dari kecamatan Kalibaru. Salah satunya adalah kopi. Kopi. Pas sekali Singkong dan Kopi ya. Siap. Tetapi dari Kalibaru, senyumnya yang kumis tipis dari Kalibaru menjadikan beliau dan mengantarkan beliau ke dewan kan begitu ya. Siap. Luar biasa. Mas Samsul, oke, kita bicara Kalibaru kita. Tentunya kita bicara Banyuwangi. Siap. Ada catatan bahwa Banyuwangi ini adalah lumbung daripada beras. Siap. Bisa dijelaskan? Saya tidak akan hanya menjelaskan urusan pangan, Iya. tetapi komoditi-komoditi yang dihasilkan Kabupaten Banyuwangi, baik itu beras, Iya. kemudian juga kopi, Iya. dan kemudian pisang, Iya. dan dari berbagai hasil yang dihasilkan Banyuwangi, termasuk kelapa juga, Iya. ini justru pada posisi teratas. Ya, sebentar. Pemirsa Singkong dan Kopi, di sini rupanya beliau dikawal sama Bu Samsul ini. Dan Bu Samsul, tolong
jangan boleh nanti mendaftar di sini untuk jadi host. Kalah saya sudah. Cara ngomong dan senyumnya sudah ngelamar di Jatim News, sudah jadi host, bahaya ini Bu. Kan begitu ya. Bu Samsul tolong. Ya, Mas Renal dicatat Pak Samsul jangan ngelamar di Jatim News jadi host, nih bahaya nih. Dilanjutkan Mas Samsul, dilanjutkan. Jadi bukan hanya penghasil kamarnya padi, di sini. Okay. bukan hanya penghasil padi saja kalau berbicara Banyuwangi, tetapi ada juga hal-hal yang lain yang justru mendominasi. Misalnya kopi. Kopi Kalibaru ini sudah ada namanya kopi lanang, ada kopi luwak, ada kopi singa, dan seterusnya dan seterusnya. Hampir semua kopi-kopi yang ada di luar Banyuwangi itu sebenarnya asalnya dari Kalibaru. Oke. Robusta, Arabica itu justru dari Banyuwangi. Oke. Nah, dari itu semua dari yang kami sampaikan termasuk juga pisang. Jadi pisang, penghasilan masyarakat kami yang ada di pedalaman justru dari pohon pisang ini. Luar biasa. Begitu juga dengan kelapa. Hampir rata kalau kelapa seluruh Kabupaten Banyuwangi. Sehingga kalau dulu-dulunya Banyuwangi itu adalah penghasil kelapa yang paling nomor 1, kalau hari ini di Jawa Timur sudah menjadi penghasil yang kedua. Oke, Jawa Timur kedua. Artinya bahwa tentunya dengan ketahanan pangan yang dimiliki oleh Jawa Timur yang Bu Khofifah selalu menyampaikan bahwa Jawa Timur nomor 1 di ketahanan pangan, ini posisi Banyuwangi juga punya nilai tawar yang paling tinggi. Artinya beras Banyuwangi melimpah, kan begitu? Begitu adanya. Oh gitu ya. Tidak hanya urusan kuantitas, tetapi juga kualitas. Ketika berbicara tentang kualitas hasil pertanian Banyuwangi, baik itu berupa berasnya, itu sudah punya nama yang luar biasa. Ya, varian apa itu? Di luar Banyuwangi, ada beras osing, ada beras punel, dan seterusnya dan seterusnya. Dari nama-nama beras itu ternyata Banyuwangi bisa terangkat namanya. Bahkan dari sektor-sektor yang lain, sebagaimana dicetuskan oleh Ibu Bupati kemarin itu, Banyuwangi Reborn. Bukan Toyota Reborn ya? Bukan. Justru Banyuwangi Reborn. Banyuwangi lahir kembali. Bukan Reborn, jadi kembali ngutang, bukan ya? Cerdas sekali Bupati ini, Ibu Bupati ini. Ibu Bupati ini memang sebagai Bupati yang meneruskan estafet kepemimpinan Bapak Abdullah Azwar Anas, di mana pada masa Mas Abdullah Azwar Anas di periode 2010 sampai 2020 kemarin, itu banyak prestasi yang diraih, bahkan penghargaan, bahkan reward itu sudah terlalu full di Kabupaten Banyuwangi. Baik regional, nasional maupun internasional. Dari berbagai sektor, dari berbagai lini. Nah, maka di awal kepemimpinan Bu Ibu Festian Dani ini kemudian kemarin dinyatakan dengan Banyuwangi Reborn. Artinya lahir kembali dengan akan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Mas Abdullah Azwar Anas akan kembali diraih pada masa beliau yang akan dihadapi ini. Ya, Mas Samsul, tadi dikatakan Banyuwangi merupakan lumbung beras dan merupakan pusat ketahanan pangan Jawa Timur. Pada saat pandemi kemarin, tentunya susah banget kehidupan. Pertanyaannya sekarang, susah seperti itu tapi Banyuwangi masih tetap eksis. Apa kunci sukses di ketahanan pangan ketika pandemi itu? Ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Banyuwangi sebenarnya ya karena COVID ini. Kalau kemarin ini para petani kita cukup menjerit sebenarnya, di mana harga pupuk dan kemudian kelangkaan pupuk sangat dirasakan. Tetapi dengan kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk yang bersubsidi sudah agak jarang ditemukan di pasaran, tetapi kreativitas para petani kita dan para penggiat tani kita itu justru banyak yang menghasilkan beberapa hal, misalnya pupuk organik. Dan beberapa pupuk olahan yang dilakukan serta berbagai cara yang dilakukan oleh para petani-petani kita ternyata cukup menghasilkan hasil pertanian yang cukup
memuaskan. Oke, berarti APBD Banyuwangi ditopang dari hasil bumi itu berapa persen? Saya tidak bisa menyatakan persis terkait dengan angka-angka itu, tetapi persentase pertanian di Kabupaten Banyuwangi itu mendapatkan porsi yang cukup signifikan setelah Dinas Pendidikan dan setelah Dinas Kesehatan, baru Dinas Pertanian. Nah, dari itu kami yakin karena Dinas Pertanian ini mendapatkan porsi yang cukup signifikan, kami yakin itu semua dengan inovasinya akan memberikan dorongan dan sekaligus hasil yang cukup optimal kepada para petani-petani kita yang ada di lapangan. Pemirsa, Singkong dan Kopi, memang setelah kita menaiki Gunung Kumitir, perjalanan dari Jember, melewati Gunung Kumitir, kemudian kita turun dan diperposisi di Kecamatan Kalibaru, sepanjang itu sampai hingga memasuki kota Banyuwangi, hamparan sawah yang hijau yang cukup luas kan begitu. Ini hijaunya Mas Samsul nih ya. Artinya memang sawah-sawah itu demikian dicetak, demikian sawah-sawah itu disediakan, dan petani demikian bekerja, sehingga tidak ada perubahan fungsi daripada lahan semuanya. Bagaimana peran daripada Mas Samsul ketika mengawal daripada ketahanan pangan dan pertanian melalui perda-perdanya? Bagaimana? Kami melakukan berbagai upaya untuk bisa mempertahankan lahan-lahan pertanian itu, bahkan kita sedang menyelesaikan perda tentang lahan yang berkelanjutan. Supaya lahan-lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan itu tidak beralih fungsi ke lahan-lahan yang lain, misalnya menjadi lahan perumahan dan seterusnya. Karena ketika lahan-lahan ini sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian yang permanen, harus kita maksimalkan dan kita optimalkan untuk bisa memproduksi hasil pangan yang bisa mencukupi masyarakat di Banyuwangi, bahkan kalau perlu bisa keluar untuk sampai ke Jawa Timur, seperti itu. Tadi kalau dikatakan secara legalitas lahan, kemudian adakah perda-perda yang cukup membantu petani ini? Baik perda itu tentang pembiayaan, baik itu perda tentang pupuk, baik itu perda tentang pembibitan, maupun perda-perda yang lain, sehingga petani kita di Banyuwangi bisa tersenyum tipis kayak senyumnya Pak Samsul nih. Mohon dijelaskan ini gimana? Kalau soal keberpihakan APBD Kabupaten Banyuwangi, bukan, artinya dari sisi apa perdanya? Keberpihakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada para petani ini sudah cukup besar. Dan itu tidak bisa kemudian dilakukan hanya serta-merta seperti itu. Harus ada regulasi yang memayungi. Nah, ini yang menarik. Regulasi yang memayungi ini ada beberapa hal yang misalnya kita mencetuskan tidak hanya di sektor pangan saja, termasuk untuk menyelamatkan tanaman kelapa pun juga menjadi perhatian secara khusus. Hortikultura juga begitu semuanya. Karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Banyuwangi khususnya dan Jawa Timur dan sekitarnya. Misalnya untuk penyelamatan janur, kita lindungi dengan perda. Kemudian tentang pupuk organik kita lindungi dengan perda. Sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya berdasarkan aturan. Tidak kemudian hanya berdasarkan selera. Kalau sudah berbicara tentang aturan, maka Banyuwangi adalah daerah yang selalu memperhatikan dan taat kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Sejak Pak Samsul berada di Dewan, harapan, kemudian prestasi, serta kemampuan petani ini betul-betul dilindungi. Bagaimana pendapatnya? Saya bisa katakan bahwa masyarakat kami kaitannya dengan masyarakat petani ini bukan hanya dilindungi, tetapi selalu mendapatkan perhatian secara khusus. Tetapi ketika berbicara urusan
pupuk yang bersubsidi karena memang secara nasional pupuk bersubsidi itu memang sudah terkurangi, kita harus maklum bersama bahwa pupuk ketika ada kelangkaan tetapi masih ada alternatif-alternatif yang lain, termasuk juga kreasi dan inovasi dari para petani kita yang bisa mengadakan dan memproduksi pupuk organik dan kompos dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan justru memberikan stimulan dan sekaligus memberikan dorongan yang sekaligus memberikan kebahagiaan kepada para petani kita. Nah, dari itu semua kami yakin masyarakat kami tidak akan beralih dari urusan pertanian kepada hal-hal yang lain. Tentunya kan Banyuwangi juga butuh perumahan, butuh properti segala macam. Itu bagaimana? Selain dari lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan, pemerintah daerah tetap welcome untuk memberikan izin-izin. Kalau hari ini bukan IMB adalah PBG, persetujuan bangunan gedung. Maka dari itu semua kami dan pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu selalu akan memberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa mendirikan bangunan-bangunan baik itu kepada investor maupun secara pribadi yang akan dilakukan oleh masyarakat kami untuk membangun perumahan, kemudian lahan-lahan yang mau dimanfaatkan untuk yang lain, tetapi yang bukan, sekali lagi, yang bukan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Sahabat Singkong dan Kopi, suatu ketika saya pernah dipanggil sama beliau dan saya ditelepon, ditemui di tengah jalan. Pertanyaan beliau kepada saya, mau makan di mana? Mau makan apa? Saya jawab, saya ingin makan yang alami. Betapa kagetnya ketika saya parkir mobil dan itu harus ada tebing yang turun ke bawah, kemudian hanya sekedar nasi pecel, tapi yang dihadapi adalah tebing, kehijauan, suara air. Itu di mana, Mas Samsul? Lah, ini tempat yang hari ini sedang ada beberapa event. Di tempat ini namanya WAB. Wisata Alam Banyuanyar. Kalau orang-orang di daerah Kalibaru nyebut Coraledu. Saya sampaikan kepada Bang Rahman tempat saudara yang kemarin ditempati sepekan ngopi. Masih hari Senin kemarin. Jadi sekarang masih sedang ada event di sana. Ada sepekan ngopi ya? Iya. Walaupun di sini ada singkong dan kopi gitu ya. Justru nama festivalnya yang di Banyuanyar ini gelar kemarin ini sepekan ngopi di Banyuanyar di WAB. Sebentar, nanti dilanjutkan. Saya ingin memberikan informasi ke masyarakat ini. Yang jelas tidak saja makanan yang disajikan, tetapi mulai dari depan, parkir dan duduk, selalu kawan-kawan itu yang di sana, sekitar sana mengatakan, siap Abah Samsul, betapa luar biasanya terkenalnya di sana ini Pak Samsul ini. Saya tidak sedikit ke sana gitu. Saya tidak mengatakan artinya perannya saya orang terkenal, tetapi mungkin karena masyarakat di sana cukup kenal, sehingga ini orang bawah yang sering menyapa kepada orang-orang yang ada di bawah, yang ada di sekitar sini, kok walaupun sudah menyandang predikat sebagai anggota dewan, kok masih mau senyum ya. Berarti ini masih ada keberpihakan kepada kami-kami yang ada di bawah. Sehingga dia dengan senyuman tadi sebagaimana Bang Norman sampaikan, itu langsung menyapa, Mas Samsul, Lek Samsul, Cong Samsul. Semua itu berangkat dari karena mohon maaf keramahan dan sekaligus kesantunan. Oleh karenanya di stiker saya selalu ada berpengalaman, berani dan santun. Ditambah lagi senyuman. Artinya bahwa tercipta sebuah kondisi masyarakat di lingkungan itu, bahwa mereka sadar betul objek wisata yang ada itu patut dikembangkan, objek wisata yang ada itu patut dimanfaatkan, dan itu sangat berguna untuk masyarakat sekitarnya. Apakah semua tamunya diajak ke sana nih?
Saya ada beberapa teman, Iya. tapi di antara sekian banyak teman yang ada, yang pada saat itu sedang ready adalah di WAB. Oke. Yang hari ini kami sampaikan tadi ada festival Hadra, dan kemudian ada festival beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, beberapa event yang sampai sepekan, Oke, sampai satu satu pekan. minggu. Berarti Oke. dari Senin ke Senin. Oke. Nah, dari itu semua termasuk juga ada Tirto Kemanten sebenarnya. Masya Allah. Masih di utara, Iya. di Apa ini Tirto Wonorejo. Kemanten ini? Tirto Kemanten ini adalah tempat wisata di mana ada air terjun Iya, air terjun. yang sepasang. Sepasang, Ada 2. oke. Dan ini tidak ukur alami. Oke. Kalau berbicara tentang wisata yang ada di Kalibaru, semuanya alami. Oke. Nah, dari objek-objek wisata itu ternyata ketika dipadukan dengan alam yang lain, Iya. dengan tempat-tempat wisata yang lain, ternyata seluruh para pengunjung itu memberikan apresiasi yang luar biasa. Oke. Wah, ini bukan hanya tempat wisata, tapi ini ada unsur-unsur yang lain ini. Iya. Amazing. Iya, amazing ya. Amazing. Tapi yang jelas ini tadi bisik-bisik dari Bu Samsul mengatakan kalau ke sana harus diawasi kan gitu. Kan begitu ya Bu Samsul? Iya. Jangan sampai yang namanya air terjun Kemanten ini kan membuat kita ke sana jadi Kemanten baru. Nggak boleh Pak Samsul. Ya Bu Samsul nggak boleh ya. Atau untuk yang muda-muda yang kepingin segera untuk menikah, datanglah ke air terjun Kemanten supaya menemu jodoh dan berumah tangga. Mungkin seperti itu. Sebenarnya ada legenda. Oke, legenda Di begitu. mana ada orang di luar Banyuwangi, kemudian melintas di Gunung Kumitir, Iya. dan bertahan sekurang-kurangnya 3 hari Iya. di daerah Kalibaru sampai ke Banyuwangi. Itu Oke. yang penting dilintasi Oke. Gunung Kumitir itu dan masuk di wilayah Banyuwangi, Kerajaan Blambangan maksudnya pada Blambangan, saat betul. itu. Nah, kalau orang itu masih belum berkeluarga, ada legenda bahwa ini nanti akan mendapatkan jodoh di Kabupaten Banyuwangi. Nah, kalau saya berkali-kali ke sana kok belum diberi jodoh. Ada mustatir, Mustatir, ya Allah. ada penutup karena Mas Dorman sudah punya. Oh, iya, iya, Nah, iya, tadi iya. kan sudah Betul. tak sampaikan, Iya. yang belum punya, Yang belum punya, ada. wah, silakan. Dan melalui melintasi Gunung Gumitir, bertahan selama 3 hari. Mabit di situ. Ya, mabit selama 3 hari, sekurang-kurangnya nanti ada asbab. Iya. Ada sebab yang kemudian orang ini ada yang tertarik, atau ada orang yang tertarik kepada orang yang datang itu. Iya, Nah, kembali kalau ke- saya mesti banyak yang tertarik. Kita kembali ke persoalan pembangunan di Banyuwangi. Ya tentunya leading sektor dari Mas Samsul di Komisi A, bagaimana membuat Komisi regulasi. 1. Komisi 1, oke. Regulasi dan regulasi. Sekarang ini Banyuwangi luar biasa. Ibu Bupati dengan ide-ide inovasinya luar biasa. Dan jangan lupa, pelabuhan udara kita sudah ada di sana. Bagaimana manfaat lapangan Blimbing Sari yang saat ini sudah cukup megah ini? Kalau berbicara tentang Kan dekat dengan Kalibaru kan begitu? iya, Blimbing Sari ini adalah sejarah mencatat bahwa ini adalah prestasi P3. Waduh, luar biasa ini. Di mana pada saat itu, pada saat pemerintahan Bapak Samsul Hadi Iya. dan Bupati P3, beliau betul lama ya. Bupati Banyuwangi Samsul Hadi, pada saat itu P3 sedang mendapatkan amanah ketua umumnya Bapak Hamzahas. Hamzahas Wakil sebagai presiden. wakil presiden. Pada saat itu meminta Pak Samsul Hadi ini melalui orang-orang terdekat yang ada di P3 termasuk Kiai Suyuti Toha, Betul. dan berangkat ke Jakarta untuk bisa rawuh ke Kabupaten Banyuwangi untuk bisa memberikan izin tentang bandara yang akan kita sebut hari ini Blimbing Sari. Luar Dari biasa. perjalanan itu, alhamdulillah Bapak Hamzahas, Ketua Umum P3 Saat yang itu? sekaligus pada saat itu Wakil Presiden, merestui Ya. dan rawuh ke Tegal Delimo, ke dalamnya Kiai Suyuti Toha. Alhamdulillah proses itu kemudian bisa dimulai. Gayung bersambut Ya, jalan. secara bertahap, dan kemudian penerbangan sudah mulai bisa
kita rasakan sampai hari ini. Sampai hari ini penerbangan sudah pernah internasional. Karena sudah pernah ke langsung Malaysia. Oh, berarti runway-nya sudah 1 kilo? Langsung Malaysia. Bukan, runway-nya sudah 1 kilo nih? Ya, begitulah. Luar biasa. Di samping memang pintu kita ke Bali juga dari Blimbing Sari. Blimbing Sari, Banyuwangi. Oke. Nah, selain itu juga ada yang 2 pulau yang dipisah hanya oleh selat. Iya. Yang kalau ditempuh secara darat itu sangat jauh, sangat lama, yaitu namanya Sumenep. Kemarin sudah dibuka penerbangan dari Banyuwangi ke Sumenep. Begitu juga Sumenep Banyuwangi. Terkoneksi. Susi Air terkoneksi berarti ya. Oke, luar biasa. Dengan harga promosi yang luar biasa murah. Iya. Di mana hanya berkisar antara 250 sampai 300 ribu rupiah gitu. Ya, rupanya sahabat Singkong dan Kopi, kalau nama Samsul di Banyuwangi ini cenderung terkenal kan begitu Bu Samsul? Iya. Jadi ada Samsul Bupati terkenal, sekarang lagi ini ada Samsul yang Dewan makin terkenal begitu. Kalau Samsul Banyuwangi ini dikumpulkan, Banyuwangi akan jadi makin besar nih. Pokok nama Samsul, memang saya tanya kepada guru saya, apa sih artinya Samsun? Ya. Ternyata arti kalau yang pertama itu Shin. Dan yang belakang itu Sin biasa, itu matahari. Matahari, Masya Allah. Kalau tidak Shin dan Sin, itu belum tentu ada di atas. Karena apa? Karena tidak berarti matahari. Oke, Mas Samsul, saya tertarik dengan Banyuwangi Reborn. Tentunya dengan Banyuwangi Reborn, betapa masyarakat oleh Bupati, oleh DPR-nya diajak untuk bangkit. Lemah setelah di COVID, kan begitu. Saatnya sekarang menurut Bu Gubernur, menurut Bapak Presiden Jokowi, bahwa saatnya kembali ekonomi sudah harus bangkit. Banyuwangi punya apa lagi nih? Terima kasih. Kalau berbicara tentang Banyuwangi, memang Banyuwangi ini banyak inovasinya. Iya. Sebagaimana awal saya sampaikan tadi bahwa Banyuwangi Reborn. Dan salah satu program Bupati Ibu Festiandani dan Pak Haji Sugirah ini salah satunya adalah menaikkan UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Naik kelas. Oke. Ternyata bukan anak sekolah saja yang naik kelas nih ya? Tidak hanya urusan pendidikan. Iya. Bahkan di sektor-sektor yang lain ini akan diupayakan untuk bisa ada kenaikan, ada peningkatan, dan ada prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, dari itu salah satunya adalah UMKM naik kelas. Nah, dari itu ada beberapa UMKM yang sudah mati suri. Sekarang sudah mulai hidup. Apalagi yang kemarin belum ada UMKM di daerah itu sudah didirikan. Dan ada beberapa UMKM yang memang sudah mapan, semakin mapan. Nah, dari itu semua sehingga ketika pandemi kemarin sedikit teratasi. Bahkan bisa dikatakan ada solusi bagi masyarakat Banyuwangi untuk bisa bertahan di dalam keadaan perekonomian yang seperti kemarin. Sebentar saya potong. Artinya kan begini, bahwa inovasi itu dilahirkan. Tetapi saya ingin menggali nih, Bu Samsul di Komisi Hukum dan Pemerintahan. Komisi 1. Tentunya Bupati punya ide, Ibu Bupati punya harapan, Dewan memberikan sebuah legalitas. Bisa dijelaskan? Apa-apa yang direncanakan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana sudah termaktub dalam visi misinya, dan kemudian di breakdown di dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, dan kemudian itu sebagai turunannya adalah secara berurutan adalah APBD. Nah, apa-apa yang sudah direncanakan secara bertahap oleh Bupati Banyuwangi itu ketika sudah dimasukkan di dalam RAPBD, maka
teman-teman mengkaji mulai dari kebijakan umumnya, kemudian prioritas plafon anggarannya, itu setelah dalam kajian-kajiannya ternyata betul-betul sesuai dengan visi misi dan sesuai dengan RPJM dan APBD tidak menyalahi aturan, itu pasti dan teman-teman akan mengamini, bahkan mendukung sepenuhnya. Oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Bupati kaitannya dengan UMKM naik kelas, kemudian program pengentasan kemiskinan, kemudian juga di dunia pendidikan misalkan siswa asuh sebaya. Nah, kemudian juga di berbagai dinas juga ada beberapa program dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian dan mengentaskan kemiskinan. Itu semuanya mendapatkan dukungan dari teman-teman di legislasi karena memang sudah sesuai dengan visi misi dan RPJM dan juga dituangkan dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran. Artinya bahwa Ibu Bupati mempunyai sebuah rencana perencanaan dari berbagai sektor, masuk sebuah grand design tentang Banyuwangi. Nah, kembali kepada UMKM tadi, bahwa ketika itu sudah ada di struktur APBD Banyuwangi tentang UMKM, tentunya Bung Samsul juga memberikan perda. Bung Samsul juga mendorong peran daripada perbankan kita, kekuatan APBD kita untuk meng-backup daripada UMKM, karena tadi dikatakan UMKM harus di top up kan tadi, yang hidup enggan mati tak mau tadi didorong sehingga tumbuh. Bagaimana? Kita sudah mengesahkan APBD 2022, tepatnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021. Artinya sesuai dengan aturan. Karena APBD itu harus disahkan 1 bulan sebelum tahun anggaran. Nah, praktis ini sesuai dengan aturan. Nah, dalam rangka untuk membantu UMKM ini, kita sudah terbitkan perda tentang UMKM untuk membackup dan sekaligus memayungi ketika ada hal-hal yang berkenaan dengan UMKM. Nah, berangkat dari itu semua, berbagai program yang direncanakan itu juga sudah dikaji melalui Badan Perencanaan di Bapeda sana, dan itu sudah tentu sudah terkoordinir dan terkomunikasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM yang di Kabupaten Banyuwangi dikomandani oleh Ibu Nanin. Nah, kami yakin koordinasi dari Dinas Koperasi dan UMKM ini sudah bagus sehingga banyak program-program yang bisa direalisasikan di tahun 2021 kemarin, bahkan di tahun 2022 ini insya Allah akan lebih banyak program-program dalam rangka untuk meningkatkan bagaimana UMKM ini bisa betul-betul naik kelas. Artinya dari dua hal. Kita jangan banyak-banyak nih, karena kita harus ketemu lagi, kita harus membahas yang banyak lagi, belum membahas kelapa tadi, belum membahas potensi laut, belum membahas potensi bandara, potensi daripada pelabuhan, dan harapan saya, Ibu Bupati, luar biasa, punya anggota Dewan ini yang terlalu tersenyum, dan senyumnya mungkin masih sementara paling manis ini, karena yang datang masih ini kan begitu. Mudah-mudahan ada yang datang lagi yang lebih manis lagi, kita kompetisi kan begitu. Harapan kami juga mungkin Jatim News dan Singkong dan Kopi, terutama rekan-rekan Jatim News bisa ikut berkiprah di sana, karena kami juga melihat potensi milenial. Nah, Bu Samsul, bagaimana konsep Bupati kita, Ibu Bupati tentang milenial Banyuwangi? Tentunya Bung Samsul juga harus punya peran dong, kan begitu? Gimana? Beliau ini sangat memberikan perhatian secara khusus atau secara spesial kepada para penerus bangsa, para milenial. Karena di berbagai tempat beliau selalu menyampaikan bahwa pemuda, para milenial ini adalah pemimpin-pemimpin yang akan datang. Bahkan kadang-kadang beliau ini mengeluarkan dalil loh. Masya Allah. Ibu Vestiandani ini kadang-kadang menyampaikan
Subhanul yaum rijalul ghad. Betul. Pemuda masa kini atau milenial hari ini itu adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ini kan perkataan Syekh Mustafa Al-Ghalayini, tapi beliau ternyata hafal betul. Betul. Nah, dari itu semua kami yakin para pemuda-pemuda dan milenial yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini setelah mendapatkan perhatian secara khusus dari Bupati Banyuwangi, kami yakin ke depan itu para pemuda-pemuda kami yang ada di Kabupaten Banyuwangi akan memberikan kontribusi pula kepada Kabupaten Banyuwangi untuk kemajuan Kabupaten Banyuwangi. Oke, tentunya kalau kita melihat tadi fasilitas dan apa sudah akan diberikan. Ditambahkan lagi, Bung Samsul, perlu tidak Dewan kita juga memberikan fasilitas payung dan melihat next ke depan, future, bahwa di posisi Banyuwangi yang harus mengikuti 4.0, 5.0, bagaimana? Di dalam persaingan-persaingan selalu ditunjukkan oleh beliau bahwa Banyuwangi bukanlah kabupaten yang sebagaimana orang bayangkan kabupaten yang terpinggirkan. Nah, begitu juga kalau dulu lebih melegenda tentang Banyuwangi itu adalah Banyuwangi Santet. Budaya santet. Ternyata hari ini dengan berbagai slogan dan berbagai programnya itu semuanya sudah luntur. Betul. Sudah luntur. Sehingga prestasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang ada. Nah, saya selaku orang partai punya program tiga strategi dalam rangka untuk ke depan bagaimana P3 juga bisa mengambil bagian dari hal ini. Salah satunya adalah bagaimana kami mempertahankan suara kami yang di tahun 2019 kemarin secara utuh. Kemudian mengembalikan suara P3 yang di tahun 2014 itu milih P3 tetapi 19 kemarin mohon maaf bersilaturahim atau masih keliling ke tempat-tempat yang lain, in the cost ke tempat yang lain. Tahun 2009 milih P3 tapi 2019 tidak ke P3 dan seterusnya sampai ke belakang. Itu ada kewajiban sebagai kami untuk bisa mengembalikan ke P3 kembali, yang nomor 2. Yang nomor 3 adalah pemilih pemula. Sebagaimana yang disampaikan adalah milenial. Bagaimana mengambil bagian dari para milenial atau para pemuda ini untuk bisa menjadi bagian terbesar di dalam kantong P3 yang di tahun 2024 nanti bisa menjadi penyumbang suara di P3 yang terbanyak di Kabupaten Banyuwangi. Bung Samsul, kalau lihat dari penjelasannya sudah bukan waktunya lagi, sudah tinggal dibaiat untuk jadi ketua DPC P3 Banyuwangi. Amin, kan begitu ya? Amin. Oke, Banyuwangi tidak boleh meninggalkan kultur. Banyuwangi juga tidak boleh meninggalkan budaya dan lain sebagainya. Karena Bung Samsul dari Partai Hijau yang berlambangkan Pak Ka'bah tadi, bagaimana ulama, umaro, dan Bung Samsul ada di mana nih? Saya ketika berbicara tentang ulama dan umaro, saya kan tidak terlibat di dalamnya. Ulama juga masih belum. Umaro saya ini bagian pesuruhnya. Oleh karenanya saya saya mengambil di tengah-tengah. Enggak, walaupun sudah sering khutbah Jumat kan gitu ya. Saya ngambil yang di tengah-tengah saja. Karena dengan di tengah-tengah itu khairul umur awsatuha. Sebaik-baik persoalan itu ada di tengah, sehingga saya untuk bagaimana membawa dan sekaligus merangkul para alim ulama dan para umaro ini untuk bisa menyatu itu sangat mudah ketika kami berada di tengah-tengah. Dan alhamdulillah hari ini kami sebagai pemenang di kancah Mustab 9 kemarin pada tanggal 12 Desember 2021, insya Allah kami akan membawa P3 di Kabupaten Banyuwangi ini dengan mensinergikan antara ulama dengan umaro, bahkan antara para kus dengan ning
para pemuda-pemudanya Kiai dan para pemudi-pemudinya Bunyai akan kita satukan dalam rangka untuk membesarkan P3 ke depan di tahun 2024. Artinya secara khusus, Bung Samsul kan juga harus menyampaikan apa yang Ibu Bupati harapkan dari sebuah grand design tadi kepada beliau-beliau tokoh-tokoh, para ulama-ulama, sehingga beliau untuk mudah. Kalau komunikasi ini tidak terbangun, kan juga merugikan Ibu Bupati, juga merugikan daripada para ulama. Sedangkan pondok pesantren kita luar biasa di Banyuwangi. Bisa dijelaskan? Alhamdulillah di tahun 2021 karena di akhir masa jabatan Pak Abdullah Azwar Anas itu, maka seluruh pembangunan itu harus lengkap, termasuk hibah. Hibah itu harus lengkap dengan proposalnya, tidak boleh diantidatir. Oke. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada beberapa proposal yang kemudian diantidatir, maka pada saat beliau akan menjelang akhir masa jabatannya harus lengkap. Nah, salah satu yang paling lengkap di antara hibah kepada yayasan dan pesantren di tahun 2021 kemarin itu adalah miliknya P3. Oke. Nah, itu dalam rangka untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan pondok pesantren, yayasan yang sudah berbadan hukum. Oke. Nah, dari itu semua, itu adalah salah satu program dari Ibu Festiandani yang juga ternyata sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan dari kami dan juga dari Partai Persatuan Pembangunan, juga dari para pengasuh pondok pesantren dan yayasan. Karena kalau seandainya tidak ada yang mau peduli terhadap pesantren dan yayasan ini, akan kemana para beliau itu? Karena satu-satunya yang kemarin bisa di-ACC dan masuk di APBD 2021 Indo itu adalah milik P3. Oke gitu. Oke Bung Samsul, artinya bahwa betapa panjenengan mengupayakan komunikasi, kemudian partai juga membackup begitu. Yang jelas bahwa ke depan ini kan Ibu Bupati sudah bekerja, panjenengan juga bekerja, kan tidak lupa dengan doanya, kan begitu. Sehingga nanti Allah tinggal menentukan kan begitu. Karena di Quran sudah ditetapkan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maksimal bekerja, kita pasrah takdir dengan Allah. Sebagai akhir daripada pertemuan kita, monggo Mas Samsul closing statement, tapi jangan nyebut senyum lagi ini kan gitu. Saya iri karena saya nggak punya kumis nih. Monggo silakan langsung kamera. Saya dengan dalil tadi itu sangat kaget gitu ya. Yang ingin kami sampaikan, saya akan berbuat semaksimal mungkin dan saya akan berikhtiar untuk bisa merebut hati masyarakat Kabupaten Banyuwangi dengan cara sambil bersama-sama untuk bisa mewujudkan Banyuwangi lebih baik, lebih makmur bersama dengan pemerintahan Ibu Festiandani ini dengan segala program-programnya. Dan ketika hal ini sudah kami lakukan dengan usaha yang maksimal, ikhtiar yang optimal, kami yakin al-insan bit-tafkir wa takhir wallahu bit-takdir. Allah yang akan menakdirkan. Betul, yang menentukan. Kan begitu. Jadi itulah yang kami harapkan sesuai dengan ikhtiar kami dan usaha kami, mudah-mudahan takdir itu sama dan selaras dengan harapan kami. Oke. Terima kasih Bung Samsul. Para sahabat Singkong dan Kopi, para pemirsa sekalian dimanapun berada, demikian tadi ngobrol santai kita dan bermakna yang jelas untuk Banyuwangi yang jauh lebih baik. Karena Ibu Bupatinya juga sudah berlari kencang, dewannya juga ikut berlari, maka tidak ada kata tidak. Tadi kalau mensitir tentang anak muda, tentunya Bung Samsul, saya katakan bahwa anak muda kita itu bagaikan busur panah. Ketika kita melepas, kita tidak tahu di mana mereka akan menancap. Tapi yang jelas, mereka lah yang akan menentukan zaman kita yang akan datang. Semoga Banyuwangi makin maju dengan semua programnya. Amin. Semoga Ibu Bupati juga terus bergerak. Dan Mas Samsul makin jadi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Singkong dan Kopinya begini. Siap. Oke.